Film dimulai dengan scene yang memperlihatkan seorang wanita yang sedang membersihkan meja di sebuah rumah apartemen. Nah, dia ini adalah Mbak Haruna. Selang beberapa waktu kemudian, tampak seseorang yang membuka pintu. Nah, dia ini adalah Akira. Dia adalah suami Mbak Haruna. Akira ini bekerja di bidang kesehatan di rumah sakit. Dan Mbak Haruna juga bekerja paruh waktu di supermarket. Setelah pernikahannya berjalan selama 3 tahun, ternyata pasangan suami istri ini belum dikaruniai seorang anak. Setelah keduanya selesai berbincang, Akira pun pamit untuk berangkat kerja. Di situ Mbak Haruna juga ikut mengantarnya ke depan pintu apartemen. Ketika sedang berbincang sembari menunggu pintu lift terbuka, tampak seseorang yang baru saja keluar dari apartemen sebelah. Ia ini bernama Ikeda, tetangganya si Akira. Nampak ia sedang merokok sembari berbincang dengan seseorang lewat handphone. Padahal di situ sudah ada peraturan dilarang merokok di area tersebut. Namun Pak Ikeda ini santuy aja nyebar. Kalau dilihat-lihat, Bapak Ikeda ini sekilas macam Yakuza ya. Bukannya itu loh menyeramkan. Hihihi. Di samping itu, Mbak Haruna merasa terganggu dengan asap rokoknya itu. Harusnya Akira sebagai suami, ia bisa menegur si Ikeda. Tapi sayangnya, Akira ini orangnya gak mau cari masalah dan lebih baik diam. Tapi tanpa disangka-sangka, Mbak Haruna ini dengan tegas menegur si Ikeda. Namun si Ikeda tidak menanggapinya, ia malah asik teleponan aja tuh. Dan di situ juga, si Akira mencoba agar Haruna untuk diam. Scene berganti. Saat Akira dan Haruna ingin tidur, tiba-tiba Haruna membahas soal Pak Ikeda yang sering merokok di depan lift tersebut. Ia pun bercerita kepada Akira, ternyata bahwa selama ini dia yang membersihkan bekas puntung rokok itu. Dan Pak Ikeda inilah yang membuang puntung rokok sembarangan di depan pintu apartemen Akira. Pantas saja Mbak Haruna marah. Orang dia yang tiap hari membersihkan bekas rokok tersebut. Dan pada saat Haruna sedang membersihkannya, datanglah si Cumuk Ikeda dengan santuynya ia malah nyembat lagi tuh. Ia nampak sedang memandangi keelokan tubuh Mbak Haruna, sembari menggodanya. Namun Mbak Haruna pun mulai risih dengan kehadirannya. Ia pun lekas cabut dari situ dan masuk ke dalam apartemen sambil menutup pintunya dengan keras. Setelah Haruna selesai dengan ceritanya, Akira mengatakan kepada Haruna untuk tidak membahasnya lagi, karena dia tidak ingin ada masalah. Ia memilih menghindarinya. Keduanya pun tertidur. Tunggu dulu dah. Ini ada yang janggal. Yakin gak ada adegan pertumbukannya dulu? Oke, lanjut. Setelah 1 bulan berlalu, saat Akira baru pulang kerja dan hendak masuk ke apartemennya, ia mendengar suara Haruna di apartemen Pak Ikeda. Ia pun penasaran dan mencoba melihat lebih dekat untuk memastikannya. Saat Akira mengintip di sela pintu, di situ nampak ada wanita yang sedang men-SpongeBob Johnny-nya si Ikeda. Dan lebih parahnya lagi, ternyata itu adalah Mbak Haruna. Si Akira ini begitu syok melihatnya dan lekas cabut dari situ dengan lemas macam kertas. Melihat istrinya melakukan pengsedotan dengan tetangganya. Scene berganti. Saat keduanya sudah di rumah, Akira tanpa basa-basi langsung menanyai Mbak Haruna soal kejadian pengsedotan itu. Sembari mabuk-mabukan, Haruna pun menjelaskan dengan wajah bersalah bahwa ia terpaksa melakukan hal itu dengan Pak Ikeda. Karena terpaksa, ia pun menceritakan semua kejadian sebelumnya. Haruna sengaja menemui Ikeda seorang diri tanpa didampingi oleh Akira, karena ia tahu sifat suaminya yang melempem begitu. Haruna begitu yakin bahwa Akira pasti akan melarangnya untuk komplain kepada Ikeda, dan akhirnya Haruna menyampaikan keluhannya itu kepada Ikeda seorang diri. Di tengah perdebatannya itu, Pak Ikeda langsung menyambar Haruna macam kali 500 tuh. Ia langsung mencoba mempertumbuk si Haruna. Haruna pun di situ meronta-ronta dan mencoba menghentikan perbuatannya. Karena badan Ikeda lebih besar darinya, Haruna pun kalah tenaga di situ. Ia tidak bisa melepaskan cengkeraman tangan Ikeda yang berada di 2 tombolnya. Ikeda pun mencupoknya dengan paksa selagi ada mangsa dan tak berdaya. Nah, mungkin kalian bakal tahu kelanjutannya bagaimana. Yap, Haruna pun berhasil tereksekusi oleh Pak Ikeda. Di tengah adegan pertumbukannya itu, Ikeda juga sempat memoto insiden itu. Setelah Haruna selesai bercerita kepada Akira, Akira pun sekarang sudah paham bahwa Haruna benar-benar terpaksa melakukan keinginan Pak Ikeda. Akira menyarankan kepada Haruna untuk pergi ke kantor polisi untuk melaporkan aksi kejahatan Ikeda. Namun Haruna menolaknya karena Pak Ikeda memberi ancaman kepada Haruna. Kalau ia memberitahukan aksinya tersebut dan tidak menuruti kemauannya, foto itu akan diviralkan, terutama akan disebarkan di tempat Akira bekerja. Di tengah perbincangannya, Haruna mendapati panggilan dari Ikeda. Ia menyuruh Haruna untuk menyiapkan sarapan untuk Ikeda besok pagi. Kasihan banget Haruna ini. Udah mah jadi budak well, ditambah jadi babunya pula. Jangan ditiru ya guys. Keesokan paginya, saat Haruna sedang menyiapkan sarapan untuk Ikeda, di situ juga ada Akira yang menunggu sarapannya. Haruna pun meminta maaf kepada Akira karena tidak punya waktu untuk membuatkan sarapan untuk Akira. Impressive. Lalu Haruna pun pergi membawakan sarapan kepada Ikeda.
Karena Akira khawatir dengan Haruna, ia pun lekas mengikutinya dan mengendap-endap mengawasinya di balik dinding. Terlihat di situ Haruna sedang memencet bel apartemen Ikeda berkali-kali sampai Ikeda keluar dan membuka pintunya. Saat hendak masuk ke dalam, Haruna digodain lagi tuh sama si cunguk Ikeda sembari meraba-raba tombolnya. Haruna pun masuk ke dalam bersama Ikeda. Akira yang masih mengawasi Haruna dari kejauhan, ia pun mencoba mendekat ke depan pintu. Dan namun saat menguping di depan pintu, Akira mendengar suara Haruna dalam bahaya. Ia mendengar Haruna yang sedang dipertumbuk oleh Ikeda. Di situ tampak Akira yang sedih karena istrinya digituin oleh orang lain. Ia pun tak tahan lagi dan lekas cabut dari situ dengan wajah yang serba salah. Pengen ngamuk tapi takut kalau dibiarin si Ikeda keenakan nantinya. Kalau gua ada di posisi Akira, udah gua bolongin tuh si Ikeda pakai jarum pocket. Hihihi. Selepas Akira pulang kerja dan masuk ke dalam rumah, ia mendengar suara Ikeda di rumahnya bersama Haruna. Akira pun langsung menghampiri asal-usul suara tersebut. Saat dia mengintip ke pintu kamar mandi yang kebuka sedikit, ternyata si Ikeda sama Haruna lagi mandi VIP guys. Di situ tersedia berbagai macam adegan pertumbukan. Gila nggak tuh? Di kandang sendiri bos. Saat Ikeda selesai mandi VIP bersama Haruna dan ingin keluar, si Akira panik tuh dan buru-buru cabut dari situ karena ia takut kepada Ikeda. Saat Ikeda keluar dari apartemen Akira, ia berpapasan dengan Akira di depan lift. Ikeda mengajaknya berbincang, namun setelah itu Ikeda menunjukkan sebuah video kepada Akira. Di video itu berisi tayangan saat Ikeda mempertumbuk si Haruna. Dan selepas memperlihatkan video itu, Ikeda cabut dari situ sambil mengejek si Akira. Terlihat wajah Akira yang marah, namun tidak bisa berbuat apa-apa selain mewek. Dengan berat hati, ia pun pulang ke rumahnya. Scene berganti. Pada malam harinya, nampak Haruna sedang bersiap untuk melayani si Ikeda. Di samping itu juga ada Akira yang sedang bersamanya. Setelah Haruna beres makeup dan ingin menemui Ikeda, dengan cepat Akira memeluk Haruna dari belakang. Akira tidak ingin istrinya dipakai lagi sama tetangganya itu. Akira mengajak Haruna untuk pindah rumah saja agar bisa menjadi pasangan suami istri yang seharusnya lagi. Namun sayang, Haruna sudah tidak mementingkan itu lagi. Ia lebih memilih tetap tinggal di situ karena ia sudah mulai terdoktrin sama rudalnya si Ikeda. Setelah itu Haruna pergi meninggalkannya dan masuk ke apartemen Ikeda. Di situ Akira mengikutinya diam-diam dan masuk ke apartemen Ikeda. Ia melihat Haruna yang lagi dieksekusi sama Pak Ikeda sampai beres. Kan sudah aku bilang, bolongin tuh Pak Ikeda pakai jarum apa?